Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi, NIM 2003163 dari kelas RMIK C Stikes Panakukang Makassar, akan menjelaskan alur-alur pada aplikasi Simpus, yaitu aplikasi pelayanan di Puskesmas, dalam rangka memenuhi ujian praktikum TIK. Pertama, kita harus membuat level pengguna, di mana level pengguna ini berisi jabatan apa saja yang ada di dalamnya, seperti kepegawaian, dokter, farmasi. Setelah itu, kita harus mencentang menu-menu apa saja yang bisa diakses atau diisi oleh level pengguna tersebut. Selanjutnya, untuk kelola pengguna, ini adalah bagian menu untuk membuat akun yang bisa mengakses aplikasi Simpus tersebut, di mana pada pembuatan akun ini terdiri dari nama, email, password, level usernya apa, misalnya kepegawaian atau dokter. Setelah itu masukkan atau tambahkan foto profil lalu simpan. Selanjutnya kita harus mengisi data master, di mana data master ini terdiri dari 4, yaitu data paramedis, yaitu data paramedis atau para tenaga kesehatan, misalnya rekam medis. Itu kita harus mengisi identitas paramedisnya, kode, nomor izin, dan poli yang dibidanginya. Selanjutnya data jabatan. Data jabatan ini kita harus mengisi nama jabatannya apa, seperti staf administrasi. Selanjutnya data bidang. Misalnya nama bidang, kita hanya mengisi nama bidangnya apa, misalnya rekam medis. Selanjutnya data poli. Untuk data poli ini kita cukup mengisi data poli apa yang akan kita input, misalnya poli anak, poli interna, atau poli mata. Setelah itu kita isi bagian data dokter, di mana data dokter ini adalah dokter-dokter yang akan menangani pasien yang akan berobat nanti. Misalnya dokter Anita sebagai dokter anak, dokter Ibrahim sebagai dokter interna. Selanjutnya kita harus mengisi data diagnosa, di mana setelah kita selesai menginput level penggunanya apa, kita mengisi data masternya dan data dokternya, kita bisa mengisi data diagnosa dan data-data lainnya. Untuk data diagnosanya terdiri dari selanjutnya kita isi data diagnosa, yaitu diagnosa apa saja yang akan kita input atau penyakit-penyakit sesuai dengan ICD-10. Misalnya hipertensi, itu kodenya apa, nama penyakitnya apa, lalu ciri penyakitnya itu seperti apa. Selanjutnya data tindakan. Untuk data tindakan ini kita juga harus menyesuaikan dengan ICD-9, di mana yang harus kita input di dalamnya yaitu kode tindakannya apa, nama tindakannya apa. Selanjutnya, jika kita sudah mengisi data diagnosa, tindakan, dokter, level pengguna, dan data master tadi, kita bisa menginput data pasien dan data pendaftaran. Untuk data pasiennya, di dalamnya terdiri dari identitas pasien, nomor BPJS-nya jika pasien berobat dengan BPJS,
namun jika umum tidak perlu dimasukkan. Kemudian nomor rekam medis, pasien itu akan otomatis muncul, jadi nomor rekam medis tidak akan terjadi duplikat atau double. Setelah data pasien diisi, kita akan mengisi data pendaftaran. Untuk data pendaftaran, kita harus mengisi dokter penanggung jawab, yaitu dokter yang bertanggung jawab atas pasien tersebut. Kemudian poli tujuannya apa, entah itu poli interna, poli mata, atau poli anak, atau poli lainnya. Selanjutnya, untuk nomor rawatnya, dia akan otomatis muncul juga seperti nomor rekam medis pasien. Jika data pendaftaran sudah selesai, kita akan masuk ke data farmasi. Untuk data farmasi ini terdiri dari dua, yaitu data supplier dan data obat. Untuk data supplier ini terdiri dari kode suppliernya apa, nama suppliernya apa, dan alamat serta nomor HP supplier. Misalnya yaitu Graha Pharma. Untuk data obat ini terdiri dari 4, yaitu data obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat-obatan. Ini ada di sini yaitu stok obat. Nah, jadi data obat ini terdiri dari stok obat, pengadaan obat, pengeluaran obat, dan data obat-obatan. Untuk pengadaan untuk data obat yang pertama kali kita akan isi adalah data obat-obatan. Kenapa? Karena untuk melakukan pengadaan obat, pengeluaran obat, dan stok obat akan bertambah jika data obat-obatan sudah terisi. Untuk data obatan ini terdiri yang harus kita isi di dalamnya itu ada kode obatnya apa, nama obatnya apa, jenis obatnya, dan dosis obatnya. Misalnya dosisnya itu 1 hari 2 kali, atau biasa disebut 1 kali 2. Selanjutnya, pengadaan obat. Untuk pengadaan obat ini, kita harus mengisi supplier, yaitu seperti tadi data suppliernya itu Graha Pharma. Kita mengisi data suppliernya, lalu nama obatnya, yaitu nama obat yang sudah kita input di data obat-obatan. Kemudian kode dan jenis obatnya itu akan otomatis muncul jika sudah memasukkan nama obatnya. Selanjutnya kita masukkan harganya berapa, jumlahnya berapa, maka untuk jumlahnya itu akan, jumlah dengan harga itu akan otomatis terhitung berapa ribu rupiah, dan berapa jumlah obat yang kita masukkan atau yang kita adakan pengadaan obat. Selanjutnya, untuk pengeluaran obat, ini bisa kita isi setelah kita mengisi atau menginput bagian rawat jalan. Karena ketika rawat jalan sudah selesai, otomatis pasien akan diberi resep, akan diberi obat jika memang membutuhkan obat, sehingga di pengeluaran obat ini kita akan mencatat obat yang keluar pada saat pasien memperoleh resep.
Selanjutnya, untuk stok obat, dia akan otomatis berkurang dan bertambah jika kita melakukan pengadaan obat dan pengeluaran obat. Selanjutnya, untuk bagian rawat jalan, terdiri dari pendaftaran dan tindakan berobat jika pasien memang memerlukan tindakan berobat. Pertama, kita isi bagian pendaftaran dulu, di mana pada bagian pendaftaran ini terdiri dari identitas pasien, dan untuk nomor rekam medisnya akan otomatis terisi sendiri sehingga tidak akan terjadi duplikat nomor rekam medis atau terjadi double nomor rekam medis. Untuk tindakan berobatnya terdiri dari tindakan, resep, dan rujukan jika pasien memang memerlukan rujukan. Untuk tindakan sendiri, kita masukkan polinya apa, nama penyakitnya apa, nama tindakan, serta nama obat yang akan kita berikan. Untuk resep, itu terdiri dari nama obat, jenis obat, dan dosis serta jumlah obat yang kita akan berikan kepada pasien. Untuk rujukan, terdiri dari nama pasien, penyakit, nama rumah sakit rujukan, serta poli tujuan jika pasien memang memerlukan rujukan. Itulah yang dapat bisa saya jelaskan terkait alur aplikasi Simpus. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.